Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat belajar ya. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang ayo bertaubat. Nah, sebagai manusia pastinya kita sering sekali berbuat dosa. Sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah mereka yang segera meminta maaf dan bertaubat. Kompetensi dasar pada pembelajaran pagi hari ini adalah menganalisis hakikat, syarat-syarat, dan kedudukan taubat sebagai fondasi perjalanan rohani. Setelah kalian mempelajari materi pagi ini, kalian diharapkan mampu menguraikan pengertian taubat. Yang kedua, mampu menelaah hakikat taubat. Yang ketiga, mampu memerinci syarat-syarat taubat. Yang keempat, mampu menguraikan kedudukan taubat. Yang kelima, kalian mampu menguraikan keutamaan taubat. Dan yang terakhir, kalian diharapkan mampu mendiskusikan hasil analisis tentang hakikat, syarat-syarat, dan kedudukan taubat sebagai fondasi perjalanan rohani. Pada pertemuan pagi ini kita akan membahas tentang taubat yang meliputi pengertian dari taubat. Yang kedua, hakikat dari taubat. Yang ketiga, syarat-syarat bertaubat. Yang keempat, kedudukan taubat. Yang kelima adalah keutamaan taubat. Mari kita lihat pada bagian yang pertama, yaitu tentang pengertian taubat. Baiklah, kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu mengenai pengertian taubat. Pengertian taubat secara bahasa. Taubat berasal dari bahasa Arab tawabah yang berarti kembali. Kembali dari dosanya dan kembali kepada Allah. Berarti dia sudah tidak lagi melakukan dosanya dan kembali kepada Allah. Pengertian yang kedua secara syar'i atau secara istilah, taubat yaitu meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosanya lagi, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Pada hakikatnya, taubat adalah perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa usianya serta menahan diri dari dosa. Jadi dalam hatinya dia sudah menyesal, kemudian bertekad bahwa dia akan kembali kepada Allah dan tidak lagi melakukan dosa-dosa seperti yang terdahulu. Melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan Allah adalah wujud nyata dari taubat. Orang yang benar-benar bertaubat akan melakukan hal-hal baik dan tidak akan melakukan larangan-larangan serta dosa-dosa seperti yang dia lakukan dahulu. Kemudian mengucapkan istighfar atau memohon ampun itu adalah merupakan wujud perbuatan awal bertaubat. Bagian selanjutnya yaitu tentang syarat-syarat taubat. Syarat yang pertama adalah Islam. Jadi orang yang musyrik atau orang yang belum Islam tidak akan diterima taubatnya sebelum dia masuk ke Islam.
Yang kedua adalah menyesali dosanya. Kemudian yang ketiga, menyadari kesalahannya serta mengakui dosa-dosa yang telah ia perbuat. Kemudian ikhlas bertaubat. Ia semata-mata bertaubat hanya karena Allah, bukan karena untuk pamer atau riya, serta bukan untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya. Kemudian memohon ampun kepada Allah dengan cara memperbanyak baca istighfar. Berjanji tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahannya atau mengulangi dosa-dosanya lagi. Menutupi kesalahannya dengan banyak beramal soleh, dengan banyak beramal mengerjakan hal-hal yang baik. Kemudian masa taubat adalah sebelum nafas sampai di tenggorokan atau sebelum orang itu sampai pada ajalnya, dan sebelum matahari terbit dari barat atau sebelum kiamat. Jadi selama kita masih bernafas dan bumi masih berputar, kita punya kesempatan untuk bertaubat. Memperbanyak istighfar dan sholat taubat. Kemudian jika perbuatan dosanya itu berhubungan dengan orang lain, maka harus ada pernyataan bebas hak dari yang dirugikan. Misalkan kalau kita menyakiti hati orang lain, kalau kita ingin bertobat, maka kita harus memohon maaf kepada orang itu. Selanjutnya yaitu tentang kedudukan taubat. Menurut Ibnu Qayyim, kedudukan taubat adalah kedudukan yang pertama, pertengahan, dan terakhir. Nah, taubat di sini dalam akhir perjalanan seseorang sangatlah diperlukan, sebagaimana halnya kebutuhan di awal perjalanan seorang juga sangatlah besar, sehingga hamba yang meniti jalan menuju Allah tidak akan bisa menjauhi taubat dan selalu akan menetapinya sampai ia mati. Bagi seorang mukmin, taubat itu hukumnya adalah wajib, dan taubat yang sesungguhnya atau taubat yang sebenar-benarnya itu adalah taubat nasuha, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwa taubat yang tulus lagi mantap itu adalah taubat nasuha atau taubat yang sesungguh-sungguh, yang menghapuskan keburukan-keburukan sebelumnya dan mencegah keburukan yang akan datang. Terakhir yaitu mengenai keutamaan bertaubat. Yang pertama, taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Keutamaan yang kedua yaitu taubat merupakan sebab sebuah keberuntungan, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 31, yang artinya, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Jadi orang-orang yang bertaubat itu dijanjikan sebuah keberuntungan oleh Allah. Yang ketiga, taubat menjadi sebab diterimanya amal-amal hamba dan turunnya ampunan atas kesalahan-kesalahannya. Jadi orang yang sudah mau bertobat pasti amal-amalnya akan diterima dan akan diampuni atas segala dosa serta kesalahannya. Yang keempat, taubat merupakan sebab masuk surga dan keselamatan dari api neraka. Dia akan selamat dari ancaman api neraka. Yang kelima, taubat adalah sebab mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Yang keenam, taubat merupakan sebab berbagai kejelekan diganti dengan berbagai kebaikan. Yang ketujuh, taubat menjadi sebab untuk meraih segala macam kebaikan. Selanjutnya, taubat adalah untuk menggapai keimanan dan pahala yang besar,
Kemudian taubat merupakan sebab turunnya barokah dari atas langit serta bertambahnya kekuatan, menjadi sebab malaikat mendoakan orang-orang yang bertaubat. Allah akan menghapuskan dosa-dosanya seolah ia tidak berdosa. Kemudian keutamaan yang terakhir yaitu menjadi hati bersinar dan bercahaya. Baik anak-anak, itulah materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Setelah kalian mempelajari semua ini, selanjutnya kalian kerjakan tugas berikut. Yang pertama, carilah kisah perjalanan seseorang atau tokoh dalam bertaubat. Bisa tokoh terkenal ataupun orang biasa juga boleh. Kemudian analisislah dosa apa saja yang telah dia perbuat dan analisislah bagaimana cara dia bertaubat. Silakan ditulis tangan, upload di e-learning dalam format JPEG, Word atau PDF. Sekian pada pagi hari ini. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.